Shalom saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat malam saya ucapkan kepada semua sahabat Mutiara Malam. Sebuah sukacita untuk malam hari ini kita boleh kembali lagi belajar akan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kasih setiamu yang ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Jika hari ini kami ada semua karena anugerahmu, kami mau diisi kembali lagi akan firman-Mu. Dan biarlah firman itu ya Bapa menjadi kekuatan dan menjadikan setiap hal yang ajaib akan terjadi, tumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa malam ini Tuhan, kami menjadi umat pemenang. Dan biarlah roh-Mu Tuhan memberi pengertian bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan, selamat malam sekali lagi. Saya ucapkan shalom saudara. Salam kemenangan bagi setiap saudara yang sudah join kepada untuk Anda yang sangat setia. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Anda sudah join Mutiara Malam hari ini. Kita akan belajar hari ini dengan satu tajuk atau topik, yaitu menang dalam perlombaan iman. Sekali lagi katakan dalam hatimu, menang dalam perlombaan iman. Haleluya. Kenapa kita perlu menang saudara? Sebab ingat, hidup ini adalah perlombaan. Kita akan buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang ke-9. 1 Korintus 9 ayat 24. Saya mau mengajak kita akan baca hingga ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 24 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Wah saudara, ini adalah satu ayat dari tulisan Paulus. Bagaimana hari itu Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, agar mereka semua sadar bahwa hidup itu adalah pertandingan. Semua katakan buat Anda yang live, hidup itu pertandingan. Hidup itu adalah perlombaan. Yes. Jika Anda duduk bersama dengan orang yang ada di samping kanan kirimu, ingatkan buat mereka, katakan hidup ini adalah perlombaan. Katakan amin. Yes. Jangan sampai kita lupa perkara ini saudara. Kita hidup bukan sekedar hidup yang tanpa endingnya, tetapi kita hidup akan mengakhiri sesuatu. Persoalannya, akhir apa yang Anda rindukan? Ya, akhir apa yang menjadi kerinduanmu? Kalau kita mau akhiri hidup ini dengan kemenangan, mari kita akan belajar malam hari ini. Haleluya. Bagaimana kita bisa menang? Ada beberapa perkara penting saya rindu saudara ambil ini sebagai catatan. Yang pertama, sebelum kita menyadari kemenangan kita juga harus pertama memahami awal dari semua perlombaan. Dalam ayat 26 tadi, Paulus mengatakan bahwa hanya dengan berlari tidak cukup untuk memenangkan perlombaan. Supaya kita secara resmi syah mengikuti lomba apapun, kita itu harus memulakan dari titik awal. Apakah titik awal kita? Ya, di manakah awal perlombaan kita? Saya mau berkata, awal perlombaan Anda dan saya orang percaya, yaitu ketika kita sudah dibaptis. Jadi saya mendorong siapa di antara saudara yang belum dibaptis, malam hari ini buat keputusan Anda dibaptis. Karena ketika Anda sudah dibaptis, disitulah Anda memulakan sebuah awal perlombaan iman kita. Ya, saudara perhatikan, dalam 2 Korintus 5 dan beberapa ayat di perjanjian baru menjelaskan dengan jelas bagaimana baptisan itu adalah satu tanda pertobatan. Baptisan bagi orang percaya itu hal yang sangat penting saudara.
Kalau ada jiran kanan kirimu belum dibaptis, katakan jangan tunggu trompet berbunyi, pergi baptis. Haleluya. Karena baptisan itu adalah sebuah awal di mana engkau dan saya, kita akan masuk dalam sebuah perlombaan iman. Jadi bukanlah hal yang sangat mengejutkan, bahkan khususnya saya bagi tahu untuk Anda yang baru bertobat. Ketika Anda baru dibaptis, Anda baru bertobat. Kemudian Anda menyadari bahwa kehidupan yang engkau lewati sepertinya berat, ya. Ada beberapa orang berkata, sepertinya makin susah, pastor. Kenapa sepertinya habis dibaptis makin banyak masalah? Saya mau berkata, Anda sedang masuk dalam sebuah perlombaan. Katakan amin. Jadi ketika Anda masuk dalam perlombaan, Anda harus tahu membuat sebuah persediaan. Sehingga ketika kita mengakhiri semua perlombaan, kita mendapat kemenangan. Jadi sekali lagi jangan lupa, di manakah titik kita awali perlombaan? Yaitu pada masa kita dibaptis. Kita menyadari bahwa kita sudah memberi hidup buat Tuhan. Kita itu dibaptis, ya, kita percaya dengan sebuah baptisan selam. Sekali lagi, kita itu masuk dalam air, semua tubuh kita masuk dalam air sebagai salah satu lambang di mana kita tenggelamkan, ya, kita bersihkan semua dosa tabiat kita, itu dikuburkan. Seperti waktu Yesus mati, hari ketiga dibangkitkan. Jadi ketika Anda dibaptis, kenapa harus selam? Itu sebagai tanda pertobatan. Dikuburkan semua yang tidak baik, tabiat lama, kebiasaan lama, kita kuburkan masuk di dalam air. Dan dengan iman ketika engkau diangkat kembali oleh hamba Tuhan, engkau berdiri, engkau harus yakin engkau adalah ciptaan yang baru. Katakan amin. Yes. Jadi sebuah kerinduan Tuhan untuk Anda dan saya siap masuk dalam perlombaan iman. Yang kedua, perkara kedua yang penting adalah setiap pelomba, ya, kita ketika masuk dalam perlombaan, kita harus sadar orang-orang yang menang adalah orang-orang yang harus ikut aturan perlombaan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 5, sekali lagi jika Anda ada Alkitab di dekatmu, baca bersama-sama dengan saya. 2 Timotius 2 ayat 5 berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara perhatikan, saat Anda sudah dibaptis, Anda itu masuk dalam sebuah perlombaan. Tetapi untuk menyelesaikan perlombaan dengan baik, maka Anda harus melewati yang namanya peraturan. Sebagaimana seorang atlet olahragawan, mereka harus masuk dalam beberapa peraturan. Pada malam ini saya sharekan ada 3 peraturan yang sangat penting. Yang pertama, atlet itu dia harus bertanding, harus memenuhi yang namanya kelayakan atau kualifikasi tertentu sebagai syarat untuk dia bisa ikut perlombaan. Yang pertama, dia harus mengikuti kelayakan, uji kelayakan. Yang kedua, yaitu atlet itu berlomba. Dia harus memenuhi yang namanya peraturan atau pertandingan atau perlombaan yang hari itu punya peraturan khusus. Ya, saudara, di setiap bidang sukan atau olahraga itu pasti punya beberapa peraturan-peraturan khusus. Kalau Anda itu sudah layak boleh join dalam perlombaan itu, supaya Anda menang, jangan lupa bagian kedua, Anda juga harus ikuti peraturan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, atlet yang mau menjadi pemenang, dia harus bisa berhasil menjadi juara. Ya, mereka harus mengikuti pertandingan dengan setia sampai akhir, sampai dia mendapat kemenangan. Saudara, malam hari ini saya mau berkata untuk semua sahabat Mutiara Malam, sama halnya dengan kehidupan orang percaya. Kehidupan kita itu semuanya harus juga sama seperti atlet. Ya, Paulus berkata kita digambarkan sebagai olahragawan. Dan olahragawan harus hidup mengikuti peraturan. Sama dengan Anda dan saya. Kita umat percaya jangan hidup asal-asalan. Jangan hidup sembarangan seperti tidak ada aturan. Saya mau berkata, tujuan Anda itu apa? Kalau tujuanmu Anda mau menang,
Anda harus ikuti aturan. Katakan amin yang percaya. Amin. Dengan kata lain, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita juga harus percaya pada semua ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya. Mazmur 119 ayat 30 berkata, Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapan-Mu. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Saudara, pemazmur ini setelah dia tahu firman, dia menempatkan hukum-hukum Allah di dalam hidupnya. Ya, pemazmur ini begitu sangat sadar, tanpa hukum Tuhan dia pasti hilang. Saudara, dalam Yohanes 14 ayat 15 bahkan kita tahu, Alkitab berkata, jikalau kamu mengasihi aku, perhatikan, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin, saudara. Jika engkau mengasihi Tuhan, maka engkau akan menuruti semua perintah Tuhan. Kenapa? Karena dasarnya, karena engkau mencintai Tuhan. Dalam ayat 23 Yohanes 14 yang sama juga berkata, kata Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, perhatikan, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Wow, amin saudara. Jadi betapa orang yang mengasihi Tuhan itu pasti diekspresikan dengan buah kehidupannya. Jika Anda yang join live malam ini, engkau mengasihi Tuhan, engkau harus ekspresikan tanda cintamu kepada Tuhan. Dengan cara apa? Anda harus hidup di dalam hukum Tuhan. Anda harus hidup di dalam firman Tuhan. Ada amin? Siapa di antara saudara yang join live malam ini sudah menikah? Ya, Anda yang sudah menikah tidak perlu angkat tangan, boleh juga bagi komen, yes, it's me, ya. Atau Anda yang pernah mengalami jatuh cinta. Tidak ada orang yang jatuh cinta tidak bisa tidak pernah mengekspresikan cintanya. Saya yakin setiap orang yang mengalami jatuh cinta pasti ada tandanya. Ada amin saudara. Dia tidak akan jatuh cinta dan diam-diam saja. Macam mana pasangannya dia bisa mengerti hatinya ketika dia diam-diam? Tetapi orang yang jatuh cinta, dia akan mampu melakukan banyak hal. Dia akan bahkan, puisi berkata, orang yang jatuh cinta itu dengan senang dia berkata, gunung-gunung pun kudaki. Ya, lautan ku seberangi, padahal hanya sekedar cakap saja. Betul tak saudara? Anda yang sudah menikah pasti Anda yes, I agree. Ya, karena orang yang sebelum menikah dan sesudah menikah pasti ada perbedaan. Tapi malam hari ini saya mau berkata, demikianlah kita dengan Tuhan. Mari kita belajar ekspresikan cintamu kepada Dia. Orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab berkata, pasti engkau melakukan perintah Tuhan. Perkara ketiga yang penting, bagaimana kita bisa menang dalam perlombaan iman. Ya, ada orang berkata, saya ini manusia. Kadang-kadang kalau saya lihat manusia, saya bisa jatuh. Malam ini dengar pesan Mutiara Malam. Engkau bisa menang ketika apa? Anda meneladani Yesus. Ada amin saudara? Ibrani 12 ayat 1 hingga 2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban, perhatikan, semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kunci ketiga bagaimana Anda dan saya bisa menang terhadap perlombaan. Kita perlu fokus saudara.
Hidup orang percaya ketika engkau tidak fokus, maka engkau sedang membuka celah terhadap iblis. Ya, karena pada basicnya kita itu manusia, pasti banyak kelemahan. Jadi ketika kita lebih banyak fokus ke Tuhan, kita lebih banyak punya prioritas, kita fokus kepada hal-hal yang ilahi, saya yakin maka Anda dan saya akan diluputkan dari semua celah iblis. Katakan amin. Yes. Di dalam hidup ini, iman kita itu harus fokus kepada Yesus. Anda dan saya harus belajar untuk lihat Yesus. Ya, sebab sekali lagi kalau kita terlalu banyak lihat manusia, engkau akan mudah jatuh. Hitungan waktu saja kita akan cepat jatuh. Ibrani 12 ayat tadi 1 dan 2 itu jelas, bahkan kalau Anda baca ada banyak saksi-saksi. Ya, dikatakan ada banyak saksi-saksi di sekeliling kita. Dan saudara, dijelaskan siapa saksi-saksi itu. Ada banyak di mana pahlawan-pahlawan iman. Dari Ibrani pasal yang ke-11 di belakangnya dikatakan banyak pahlawan iman. Contohnya seperti Abraham. Bagaimana karena iman, ya, Abraham itu bisa menang. Karena iman Nuh juga menang. Coba perhatikan. Bahkan Henok. Saya sangat salut dengan Henok. Saudara, di Alkitab, orang pertama yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan itu Henok. Alkitab tidak menjabar banyak hal atau menjelaskan banyak hal. Tapi Alkitab hanya berkata, Henok orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Hari-hari ini saudara mau bergaul akrab dengan Tuhan? Ada amin? Yang belajar spend time for God. Spend time for Jesus. Karena ketika engkau bergaul akrab dengan Tuhan, bahkan hari-hari ini kita sedang menunggu sangkakala. Saudara, tanpa engkau sadari ketika engkau begitu bergaul akrab dengan Tuhan, engkau dibebaskan dari banyak hal. Sekelip mata engkau tidak sadar sudah berubah tempat. Katakan amin. Yes. Jubah kita sudah berubah. Kita sudah memakai tubuh kemuliaan. Kita tinggalkan yang fana, kita tinggalkan yang sementara. Engkau masuk dalam pesta kawin anak domba. Haleluya. Saudara, rindukanlah perkara seperti itu. Amin. Bahkan saya mendorong, seberat apapun beban hidupmu, seberat apapun masalahmu, seberat apapun krisis dalam hidupmu, mari kita belajar, ya. Alkitab berkata, Henok bergaul akrab, bergaul, hidup bergaul dengan Allah. Dia tuh terangkat hidup-hidup. Ada juga pahlawan iman yang bernama Sarah. Ya, Sarah menerima janji Allah karena iman, saudara, mendapatkan anak sekalipun dia sudah nenek-nenek. Ya, kalau zaman ini ada orang yang seperti Sarah, wah itu hot news. Sangat hot di seluruh dunia. Tapi inilah orang-orang yang punya iman. Ada juga Musa. Ya, ada banyak pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani 11. Mereka menyaksikan hidupmu dan saya, saudara, bayangkan. Bahkan malam ini saat Anda sedang join live, ada banyak pahlawan iman. Tuhan malaikat memperhatikan hidup kita. Tapi ingat, saya juga berkata, banyak juga setan-setan iblis melihat kehidupan kita. Persoalannya ketika engkau sedang lemah, engkau jatuh, siapa yang bisa mengangkat engkau? Ya, pihak mana yang bahkan mau engkau dengarkan? Apakah engkau mau mendengar pihak Tuhan atau engkau mendengar pihak iblis? Keputusan di tangan hidup kita. Kita harus belajar. Ibrani berkata, tanggalkan semua beban dan dosa. Saudara, saya sering mengulangi ini, tanggalkan beban dan dosa. Sebab beban dan dosa itu bisa merintangi kita. Kalau dosa saya yakin kita senang, kita mengerti. Tapi kenapa pastor beban itu bisa merintangi? Karena beban, ketika Anda semakin fokus kepada beban, engkau tidak fokus kepada Tuhan. Engkau menjadikan beban, masalahmu, krisis hidupmu lebih besar dari Tuhan. Dan Tuhan di atas sana diam-diam, dia merenung dan dia bahkan dalam hati berkata, kenapa anakku meragukan aku? Siapa malam hari ini yang engkau punya beban?
Sepertinya engkau punya beban yang besar. Saya mau berkata, mari pakai kuasa otoritas Tuhan. Injak bebanmu di dalam nama Yesus. Katakan amin. Katakan dengan iman bahwa engkau adalah anak raja. Katakan dengan iman engkau adalah juga pahlawan-pahlawan Tuhan yang gagah berani. Engkau hanya diizinkan saja masuk proses. Jadi ketika ada masalah, ingat, itu ujian. Saudara masih ingat? Setiap siswa, setiap student, setiap orang, kalau dia itu mau naik level, pasti harus lewati ujian. Di dalam hidup ini sama, saudara. Ketika engkau merenung, saya mau berkata buat hatimu, jangan sampai jadikan masalahmu lebih besar dari Tuhan. Engkau harus berani berkata, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Ada amin. Sama halnya ketika kita mengingat ya kejadian Daud dan Goliat. Bagaimana Daud dan Goliat itu bisa Daud memenangkan Goliat? Karena Daud melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Amin, saudara. Tuhan lebih di atas segalanya. Ya, ada lagu lama yang berkata bahwa Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Saat engkau begitu lemah malam hari ini, saya mau berkata, nyanyikan pujian ini, bangkitkan imanmu, karena pada dasarnya Tuhan itu lebih besar dari masalahmu. Ada amin. Dan saya mendorong agar engkau bisa menang dalam perlombaan imanmu. Saudara, mari jauhkan dirimu dari segala gangguan-gangguan yang menghalangi hidupmu. Apapun itu gangguannya, perkara-perkara, bahkan saya mau berkata pergaulan-pergaulan yang bahkan bisa menghalangi engkau bertumbuh, saya mau berkata, mari engkau ubah. Mari engkau teliti, mari engkau renungkan apa yang menjadi penghalang engkau bisa berlomba dengan kemenangan. Engkau harus putuskan. Ya, semua cobaan, semua godaan dalam hidup ini, semua pekerjaan jahat dari iblis, saya mau berkata, ikat dalam nama Yesus. Orang yang fokus juga adalah orang yang pasti tekun. Saudara, dalam Ibrani jelas dikatakan, tanpa ketekunan kita tidak akan sanggup meraih apa-apa, termasuk segala yang diizinkan Tuhan kepada kita. Ibrani 10 ayat 36 dengan jelas berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kita harus jaga ketekunan kita senantiasa, hingga kita memperoleh buah dan janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Karena pada dasarnya hanya orang yang tekun saja yang mereka akan mendapat kemenangan. Saudara perhatikan, bahkan di dalam kehidupan secara keseharian, ya, saya mau berkata, bahkan dalam dunia pendidikan, sebetulnya tidak ada orang yang bodoh. Betul nggak, saudara? Tidak ada orang bodoh. Tapi yang banyak yaitu orang malas, betul? Yang banyak adalah orang malas. Malas belajar, malas bekerja, malas berdoa. Banyak pemalas. Dan Alkitab berkata, orang malas tidak perlu makan. Jadi saya mau berkata, saudara, betapa ketekunan, kerajinan itu sangat penting. Bahkan dalam tulisan yang lain, Paulus berkata dalam Roma, janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena orang yang tidak mulai rajin, orang yang tidak mulai tekun, itu saya mau berkata sekali lagi, dengar, Anda membuka celah terhadap iblis. Anda tidak tekun berdoa, Anda tidak tekun menyembah, Anda tidak tekun baca firman, Anda tidak tekun melatih, mendisiplin dirimu dengan disiplin khususnya rohani. Saya mau berkata, cepat atau lambat engkau akan sangat cepat jatuh. Amin, saudara. Ya, saya mau berkata buat setiap saudara, mari bangkit di dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 4 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun juga. Satu pesan yang penting juga kepada jemaat Kolose, Paulus berkata seperti ini, Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, ya, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, di sini tidak diragukan lagi bahwa kita manusia, ya, dalam kelemahan manusia, kita itu mungkin akan cepat bisa terasa letih dalam hidup ini. Bahkan kita juga mudah tergoda. Betul, saudara? Oleh karena itu Tuhan berkata, arahkan matamu pada Yesus. Ya, jadikan Yesus itu menjadi pusat perhatianmu. Jadikan Yesus menjadi pusat di dalam hidupmu. Dengan kita melihat dan fokus kepada, kita mulai apa? Kita mulai merenungkan dan ingat kembali pengharapan kita. Kita mulai boleh bermazmur. Kita boleh menaikkan pujian-pujian penyembahan. Dan saya mau berkata, saudara, sebuah perlombaan itu bukanlah hal yang mudah. Ya, saya mau berkata, perlombaan iman bukan perkara yang mudah. Nah, bagaimana kita bisa sampai menang? Saya juga mau dorong kita, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Sekali lagi, buka Alkitabmu dari Ibrani 12 ayat 15 hingga 17. Ibrani 12 ayat 15 berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, perhatikan betapa seriusnya, ya. Ibrani pasal 12 bahkan selain mendorong mengenai kita menjadi atlet rohani untuk fokus kepada Tuhan, tetapi sekali lagi Alkitab juga mengingatkan, ya, untuk apa, saudara? Agar kita jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Izinkan saya mau berpesan kepada saudara malam hari ini, agar kamu menang. Saya mau berkata, lupakan mereka yang menyakiti hatimu. Amin. Lupakan sebuah peristiwa, perkara-perkara yang seringkali menyakitkan hatimu. Ada satu kata bijak, dia berkata, lupakan mereka yang menyakitimu kemarin, tetapi jangan lupakan mereka yang menyayangimu hari ini. Wow, amin. Selalu di dalam hidup ini, saudara, saya mau berkata, pasti akan ada orang di dalam hidupmu yang akan menyakitkan hatimu. Sebaik apapun yang kau sedang kerjakan atau sudah kerjakan, itu sudah hal yang biasa. Ada banyak orang akan menyakiti hatimu. Namun saya ingatkan malam hari ini, dalam hidup ini pasti juga ada orang yang menyayangimu dengan tulus. Jadi saya mau mendorong, never give up. Ada amin, saudara. Terus bangkit, ya. Ingat, apalagi Yesus adalah sobat yang setia. Di dalam hidup ini tidak ada sobat yang sangat setia selain Yesus. Oleh karena itu, mari kita punya hati harus dijaga. Jangan mudah kecewa, jangan mudah kepahitan. Katakan amin. Yes. Dan ingat sisi lain, kekecewaan adalah salah satu cara sebetulnya kalau Anda punya kacamata yang positif, Anda itu harus melihat bahwa kekecewaan adalah salah satu cara Tuhan itu mau berkata, aku punya sesuatu yang lebih baik buat kamu. Katakan amin. Yes.
Siapa di antara saudara-saudara mungkin muda-mudi yang pernah patah hati? Aduh pastor, saya kehilangan boyfriend saya kehilangan girlfriend saya. Malam hari ini saya mau berkata, masih ingat beberapa mutiara malam yang lalu? Siapa tahu saudara, melalui kekecewaanmu engkau sedang menunggu, bahkan engkau sedang akan menerima seseorang lebih baik dari dia. Katakan, yes. Siapa di antara saudara yang hari-hari ini bahkan mungkin berlinang air mata, dikecewakan mungkin orang terdekatmu? Saya berkata, biasa saudara. Inilah dunia perlombaan iman. Amin. Ya, dalam hidup ini sesuatu yang sangat biasa. Jikalau kita menghadapi sebuah kehidupan yang penuh dengan warna-warni, dilukai, terluka, ya. Alkitab dalam Pengkhotbah jelas berkata apa saudara? Hidup di bawah matahari, ya. Ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, ada waktu menanam, ada waktunya menabur, tapi ada juga waktu menuai. Oleh karena itu malam ini saya mau berkata saudara, tetaplah berpegang pada Yesus. Ada amin. Sisi lain kenapa Tuhan mengingatkan kita dengan jelas, jangan jauhkan dari kasih karunia Allah, supaya kita tidak ada akar pahit. Ya, pada dasarnya akar pahit ini tadi Alkitab menjelaskan Ibrani, tidak hanya merepotkan diri sendiri saudara, tetapi menyusahkan banyak, bahkan merusak banyak orang. Ya, bahkan dikatakan tadi dengan jelas, jangan sampai tumbuh akar pahit. Sebab apa? Mencemarkan banyak orang. Jadi saya mau berkata, saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, jadikanlah dirimu sebagai pembawa damai. Ada amin? Jangan menjadi pembawa kepahitan, tetapi Anda harus menjadi pembawa damai. Kemanapun engkau pergi, marilah engkau menjadi seperti glue, melekatkan hubungan satu dengan yang lain. Amin saudara. Sebab apa? Sebuah akar pahit itu adalah perkara yang sangat bahaya. Banyak orang berpikir ya dengan berjalan ikut Tuhan, oh biasalah akar pahit, kecewa. Tapi saya mau berkata, untuk anak Tuhan ini bukan biasa. Ada amin? Ini adalah sebuah penyakit yang saudara harus sembuhkan. Sebab kalau kita mau dalam perlombaan iman kita menang, maka perkara hati engkau harus boleh lulus. Ada amin saudara? Sebab perkara-perkara yang Tuhan mau kita belajar itu terlalu masih banyak saudara. Jadi kalau dalam satu perkara engkau belum lulus, maka Tuhan akan kejar di situ. Jadi sampai bila kita bisa naik level. Tetapi satu demi satu ketika engkau lulus, Tuhan akan bawa engkau naik dan terbang tinggi. Ada amin, haleluya. 1 Korintus 6 ayat 9 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus dan dalam roh Allah kita. Oleh karena itu saya mau mendorong setiap kita, saudara mari belajar. Jangan kita sampai di dalam kekristenan kita, dalam perlombaan iman kita tidak pernah dibersihkan. Ya, maksud saya secara roh. Mari kita minta Tuhan bersihkan kita. Ya, dia berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar. Jika ada ranting-rantingku kering akan kubersihkan. Yang tidak bisa dipakai dipotong. Ya, mari kita minta Tuhan bersihkan aku. Jaga hatiku, jaga pikiranku agar aku bisa menang. Bahkan di sini dalam khususnya 1 Korintus 9 ayat 26. Paulus berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul,
tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus itu jelas menyatakan nasihat yang penting. Dia tahu bahwa keinginan daging dia bisa mencegah dia untuk menyelesaikan perlombaannya. Oleh karena itu Paulus menasehatkan buat kita, mari latih, ya, melatih dan menguasai diri kita dalam segala hal. Bagaimana caranya? Minta kekuatan Roh Kudus. Tiap hari matikan semua keinginan daging dalam hidup kita, ya saudara. Sebab ketika Anda dan saya mau kita menjadi pemenang, maka kita harus matikan, bersihkan semua keinginan daging. Mari kita juga sadari bahwa hidup ini adalah sebuah pemurnian. Karena apa? Karena Tuhan mau mencari atau menemukan hidupmu dan saya menjadi emas. Ada satu ayat dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Saudara-saudara yang sedang dibawa Tuhan dalam proses ujian hidup, saudara harus belajar punya iman seperti Ayub. Sekalipun mungkin engkau berada dalam sebuah proses yang menyakitkan, mari kita belajar ubah pemahaman kita. Kita harus berani berkata seperti Ayub berkata, jikalau dikatakan karena ia tahu jalan hidupku, seandainya atau jika ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Saudara, perkatakan itu tiap hari. Ya, kalau ada orang, ada masalah menyakiti hatimu, pegang hatimu dan berkata, aku akan menjadi seperti emas. Haleluya. Amin, saudara. Itulah salah satu bagian tujuan Tuhan memurnikan kita. Ya, emas adalah satu barang yang sangat mahal. Karena ingat saudara, pembentukan atau pembersihan emas itu prosesnya bukan mudah. Emas harus masuk dapur api, ya, dengan pemanasan atau dipanaskan dalam sebuah suhu tertentu, supaya emas yang murni itu boleh muncul. Anda emas, saudara? Kalau Anda emas, saya percaya Anda akan menang melewati semua perlombaan ini. Ada amin? Yes. Yang terakhir yaitu perkara penting, mari kita bertahan sampai akhir. Kalau kita mau menang atas semua perlombaan iman kita, Anda dan saya harus bertahan sampai akhir. Matius 24 ayat 13 berkata, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi saya baca, tapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Ibrani 10 ayat 35 berkata, sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan perhatikan, sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan datang, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ada amin, saudara? Saya berdoa untuk setiap saudara malam hari ini, biar engkau menang terhadap segala masalah dalam hidupmu. Kita akan tutup dengan satu penyembahan di hadapan Tuhan. Kita perkatakan dengan iman, ku pandang wajahmu, wajahmu dan berseru, amin. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Yes Lord. Amin, amin.
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kiralaya shikarataya, kirataya shikarataya. Katakan saudara dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Saudara, mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Engkaulah kuatku, amin, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, katakan pertolonganku. Ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Yes Lord, Kaulah harapan dalam hidupku. Kiralaya shikarataya, kirataya. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwasanya kasih setiamu ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Oh, ku pandang, kami pandang wajahmu. Yes Lord, yes Lord. Oh, shikarala bakarataya shi. Yes Lord. Beri kekuatan untuk setiap mereka Tuhan. Beri kekuatan untuk mereka ya Bapa. Kiralaya shikarala bakarataya, shikarataya, shikaratayamu. Oh, ku pandang wajahmu. Yes Lord. Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Amin. Kaulah harapan dalam hidup. Yes, yes. Saudara, mari angkat tanganmu. Malam ini saya akan berdoa untuk engkau. Dimanapun kau berada, mari doa saya biar engkau tetap menang dalam semua perlombaan iman kita. Bapa di sorga, Hamba berdoa bagi setiap mereka yang sudah live Tuhan. Jika Engkau melihat setiap mereka lemah Tuhan, jika ada di antara mereka yang hari-hari ini menghadapi masalah, yang bahkan di dalam kekuatan mereka berkata sepertinya ini berat, malam hari ini Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar ada urapan yang baru, kekuatan ilahi menjadi bahagian mereka. Mereka akan menjadi orang-orang yang menang ya Bapa terhadap semua perlombaan iman. Hamba berdoa agar mereka juga punya pandangan fokus kepada Engkau. Mereka akan melatih roh mereka menjadi orang-orang yang tahan banting perkasa dan hidup di dalam roh dan bukan kedagingan. Terima kasih Tuhan. Biar pesan firman-Mu malam hari ini ya Bapa membangkitkan setiap mereka. Hamba berdoa juga ya Bapa untuk mereka, bahkan hubungan-hubungan mereka yang mungkin sedang mengalami hubungan yang retak. Tuhan, mari pulihkan. Tuhan, berikan mereka jubah kerendahan hati, saling mengampuni dan diampuni ya Bapa, saling memberkati, saling mengasihi. Oh, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami tidak mau mengikuti segala tipu daya iblis. Kami mau menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, karena itu adalah satu jaminan yang Kau beri buat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biar malam hari ini kami tidur dengan damai sejahtera, dan kami sambut esok dengan mujizat yang ajaib yang dari Engkau. Sebab di dalam Engkau ada pengharapan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada keajaiban ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terima semua yang terbaik yang dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara, doa saya menyertaimu. Biar kemenangan menjadi bahagianmu. Dimanapun kau berada, jadilah dirimu pembawa damai. God bless you. Tuhan memberkati.